Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial temu balik informasi. Melalui video ini, saya, Vina Andriani, akan menjelaskan cara mencari informasi menggunakan portal jurnal Springerlink untuk mendukung aktivitas perkuliahan praktikum temu balik informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara pencarian informasi di Springerlink menggunakan metode basic search, yang kedua ada advanced search, yang ketiga ada menggunakan metode browsing atau searching. Nah, saat ini terdapat banyak portal jurnal yang dapat diakses, salah satunya yaitu jurnal Springerlink. Nah, apakah kalian tahu apa itu jurnal Springerlink? Mari kita simak slide berikutnya. Jurnal Springerlink merupakan sebuah basis data full text yang terintegrasi untuk jurnal dan buku yang diterbitkan oleh Springer. Springerlink menyediakan informasi umum dan rinci tentang jurnal, buku, dan perangkat lunak yang tersedia pada website www.springer.com. Springerlink menawarkan akses gratis untuk mencari tabel isi, abstrak, dan layanan peringatan. Kemungkinan besar kalian memiliki akses full text ke artikel yang dipublikasikan dalam jurnal yang menarik perhatian kalian melalui lembaga pendidikan dan berlangganan atau menjadi anggota konsorsium. Kali ini, saya akan mempraktekkan penggunaan Springerlink yang diakses melalui laman jurnal Undip dengan menggunakan kata kunci yaitu Information Literacy Instruction in Academic Library. Tetapi kita menggunakan metode yang pertama dahulu yaitu Basic Search. Basic Search adalah fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan melalui search box secara langsung. Biasanya, kita langsung mencari sebuah informasi melalui www.google.com. Apabila kita mencari sebuah informasi menggunakan basic search, kita dapat langsung menuliskan kata kunci atau query yang akan kita cari melalui kotak pencarian atau search box dengan hasil pencarian yang beragam. Nah, untuk melakukan pencarian informasi ini, kita bisa langsung masuk ke laman jurnal Springerlink. Tetapi di sini saya akan mencontohkan melalui laman jurnal yang dilanggan oleh Undip. Pertama, user terlebih dahulu login ke akun SSO dan menuju laman jurnal yang dilanggan oleh Universitas Diponegoro. Sekarang kita akan login ke SSO Undip. Nah, setelah kita login ke akun SSO Universitas Diponegoro dan dengan memasukkan NIM dan password, tampilannya akan seperti ini. Beranda SSO Undip. Kemudian kita scroll, langsung klik ke jurnal yang dilanggan Undip. Nah, kemudian muncul banyak e-jurnal yang dilanggan Undip. Ini semua internasional. Terus kita klik ke Springerlink. Nah, setelah kita berada di beranda Springerlink, kita bisa langsung mengetikkan atau memasukkan kata kunci atau query yang kita inginkan pada kotak pencarian atau search box dan menekan tombol search. Kita akan menggunakan kata kunci Information Literacy. Klik search. Nah, setelah kita mengetikkan kata kunci ini, akan muncul banyak result. Ini sekitar 150.221 result atau temuan dari sistem temu balik informasi dari query yang kita ketikkan ini. Akan muncul di sini sangat banyak
keluaran file yang keluar, maka kita sebagai user akan kesulitan untuk memilih informasi yang dibutuhkan. Namun, user dapat memanfaatkan fitur include preview only content yang berfungsi untuk melihat dokumen yang dapat diakses atau dokumen yang tidak dapat diakses. Nah, setelah kita tidak mencentang include preview only content yang keluar, maka dokumen-dokumen yang dapat diakses, sehingga kita dapat membuka dokumen tersebut. Selain itu, user dapat menggunakan fitur fast navigation yang terdapat di sebelah kiri dengan memfilter pada kolom disiplin dan subdisiplin. Ini kolom disiplin dan subdisiplin. Terdapat juga pilihan sort by pada daerah atas yang terdiri dari relevan. Kita bisa mengklik, maka yang keluar dokumen-dokumen yang relevan, yang sesuai dengan kata kunci kita. Nih terdapat gantikan resultnya jadi 56.522, jadi lebih sedikit dari yang tadi. Terus ada news first, maka dokumen yang keluar yang baru diterbitkan sekitar 56.000 juga. Kemudian ada oldest first, dokumen lama. Ini dapat memudahkan user dalam menemukan informasi yang diinginkan. User juga dapat memfilter tahun terbitan, data publish, pada bagian data publish untuk mempersempit hasil pencarian jika metode basic search masih menghasilkan hasil yang terlalu banyak. Ini masih terlalu banyak, maka kita bisa mencoba mengklik ini dengan mengganti tahun yang kita inginkan. Tahun terbit. Nah, dokumen yang muncul pertama kali ini ada segini, itu dinamakan fitur desain best first atau temuan terbaik yang muncul di halaman pertama hasil penelusuran informasi sesuai query yang dimasukkan, atau ini tidak mengacak temuan, jadi disesuaikan yang relevan yang harus muncul. Jadi ini dokumen-dokumen yang relevan yang muncul. Dinamakan fitur desain best first pada basic search. Nah, jika metode basic search masih menghasilkan hasil yang masih terlalu banyak untuk user dan membuat kesulitan untuk memilah informasi, memfilter informasi yang keluar, maka user dapat memilah informasi dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu advanced search. Dengan mengklik tombol yang berbentuk gear seperti pengaturan, kemudian kita klik advanced search. Nah, muncul beranda advanced search seperti ini. Nah, sebelum kita mempraktekkan mencari penelusuran informasi menggunakan metode advanced search, kita dapat mengetahui apa itu advanced search terlebih dahulu. Saya akan membacakan apa itu advanced search. Advanced search merupakan fasilitas penelusuran yang menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian berdasarkan kata kunci atau query yang akan kita masukkan. Berfungsi untuk menspesifikasikan atau mempersempit penemuan melalui frasa yang tepat. Untuk masuk ke dalam advanced search, kita dapat mengklik bagian lambang gear pengaturan yang tadi saya contohkan, yang berada di sebelah search box.
Kemudian kita bisa pilih Advanced Search. Kita akan kembali ke halaman Advanced Search tadi. Nah, di dalam Advanced Search ini terdapat banyak Advanced Resource Search. Ini terdapat banyak tools box yang dapat kita gunakan untuk memasukkan kata kunci yang kita inginkan. Dalam advisor ini, kita dapat memasukkan kriteria pencarian sesuai yang kita inginkan. Kita bisa memasukkan di salah satu atau semuanya dengan memasukkan kata kunci atau query ke dalam tools box ini. Ini terdapat banyak tools box, yaitu yang pertama ada with all of the words. Itu artinya kolom pencarian yang mempersilahkan user atau penelusur untuk mengetikkan semua keyword atau kata kunci yang ingin dimasukkan sesuai kebutuhan informasi user. Terus yang kedua ada with the exact brush, yaitu kolom pencarian yang memperbolehkan user memasukkan keyword dan nantinya hasil yang keluar akan lebih spesifik. Jadi kita bisa memasukkan keyword yang lebih spesifik dari yang ini. Terus ada with at least one of the words, yaitu kolom pencarian yang menyediakan hasil yang lebih luas dan banyak. Terus kemudian ada without the words, yaitu mengurangi kata kunci pada pencarian dengan unsur pengecualian. Terus ada with where the title contains, ini kita bisa memasukkan judul yang kita inginkan. Kalau tahu, kalau nggak tahu bisa dikosongin. Terus di dalam Springerling Advanced Search terdapat fitur pengaturan waktu yang membantu user dalam membatasi waktu terbitan informasi yang mereka cari. Juga dapat melakukan penelusuran dengan memasukkan author atau editor serta tanggal publikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kita bisa mengatur ini. Ini juga bisa include preview only content. Kemudian kita akan coba memasukkan query yang akan kita cari. Kita akan memasukkan information literacy instruction in academic library. Untuk kolom pertama, information literacy in academic library. Terus yang kedua, kita ingin yang lebih spesifik, bisa mengklikkan information literasi. Terus yang ketiga, kita bisa mengetikkan literasi. Without the words-nya kita pakai school library. Where the title contents kita pakai literasi juga. Kita coba search. Nah, ini muncul lebih spesifik ya. Kita cuma mendapatkan 45 result dari pencarian Boolean search yang kita ketikkan tadi. Ini cuma ada 45, jadi kita lebih mudah untuk mencari mana informasi file dokumen yang relevan untuk kita dapatkan. Ini juga terdapat sort by, relevance, news first, oldest first, data publish, include preview only. Kita coba. Ini malah lebih sedikit lagi ya, 6 result yang keluar. Sebenarnya Springerling juga sama fitur tadi yang kolom-kolom toolsbox itu juga sama dengan kolom Boolean search yang ada di EBSCOhost, tetapi tampilannya berbeda. Jadi kita agak asing ya.
Metode pencarian informasi selanjutnya yang ketiga yaitu browsing. Browsing dilakukan jika kalian belum mengetahui keyword yang akan digunakan. Lalu bagaimana caranya? Nah, kalian dapat memanfaatkan fitur navigasi ilmu yang berada di sebelah kiri. Kita akan coba contohkan dan praktekkan pada metode browsing ini. Nah, di sini terdapat 5.563.000 result yang keluar pada bagian browsing. Tidak mungkin kan kita terlalu banyak memilih data atau file yang akan kita cari dengan nilai yang sebanyak ini. Di sini terdapat kolom pencarian berdasarkan disiplin ilmu, subdisiplin, atau hasil pencarian pada beberapa resources. Nah, misalnya, saya akan melakukan pencarian berdasarkan disiplin ilmu. Kita akan mengklik salah satu kolom. Jika ini masih terlihat tidak ada yang akan kita cari, maka kita bisa see all. Nah, ini terdapat banyak sekali. Ini sampai 3 bagian ya. Kita akan mencari kita pakai yang ini aja, life sciences. Nah, ini keluar menjadi 6.733 result untuk life sciences. Nih, kita juga dapat mengklik include preview only. Di sini kebanyakan bisa diakses. Nih. Sehingga kita dapat melihat dokumen mana yang dapat diakses dan dokumen yang tidak dapat diakses. Tapi ini banyak yang dapat diakses sih. Agar hasilnya lebih mengerucut, saya akan menambahkan subdisiplin ilmu berupa life sciences general. Ini terdapat 118.000 result yang keluar. Coba kita bisa tambah dengan plant genetik, coba ya. Nah, ini cuma 21.294 result yang keluar. Kalian dapat memilih tipe konten sesuai kebutuhan kalian. Di sini saya akan memilih tipe konten berupa jurnal. Coba kita nih, konten tipe. Ini cuma ada 4 result yang sesuai dengan kolom resources tadi yang saya masukkan. Nih, kalau artikel ada 21.000. Nih ya, kalau artikel. Ini ada banyak sekali. Selain itu, di sebelah kiri bawah terdapat language atau fitur bahasa, di mana kalian dapat memilih apakah informasi yang kalian butuhkan menggunakan bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, atau Belanda. Di sini saya akan memilih bahasa Inggris ya. Ini terdapat 115.000. Coba kita lihat, cek. Nah, 115.000 result yang keluar untuk bahasa Inggris. Selain itu, kalian juga dapat memilih jurnal yang diakses dalam rentang tahun tertentu. Nih ya, data publish. Kita bisa mengaturnya sekitar tahun berapa, sehingga pastinya mendapatkan result yang lebih sedikit daripada ini. Tampilan hasil pencarian juga dapat diurutkan berdasarkan news first maupun oldest first.
Jadi ini metode browsing yang dapat kalian praktekkan ya di rumah. Nah, setelah kita melakukan atau mempraktekkan ketiga metode yang tadi, yaitu basic search, advanced search, dan browsing, kita dapat mengetahui perbandingan basic search, advanced search, dan browsing. Basic search yaitu cara penggunanya sangat mudah karena dapat langsung menuliskan kata kunci di kotak pencarian atau search box yang tadi sudah kita praktekkan. Terus hasil pencariannya beragam. Yang ketiga, sulit menemukan jurnal atau artikel yang sesuai dengan kebutuhan informasi karena informasi yang diberikan masih belum spesifik atau relevan. Yang kedua ada advanced search. Terdapat fitur search help yang berisi search tips untuk membantu user melakukan pencarian informasi di Springer Link. Yang seperti yang pada bagian gear seperti pengaturan itu dapat advanced search dan search help. Nah, di situ. Yang kedua, memiliki precision cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan user karena advanced search ini menggunakan fitur Boolean search yang dapat mempersempit temuan dari query yang kita masukkan. Yang ketiga, memiliki fitur-fitur untuk memberikan hasil yang spesifik atau relevan. Yang ketiga ada browsing. Yang pertama terdapat fitur pembagian disiplin dan subdisiplin pada kolom yang tadi kita terakhir praktekkan. Yang kedua, hasil pencarinya kurang sesuai dengan kebutuhan karena banyak sekali recall yang keluar. Recall yang ditampilkan oleh Springer Link berbanding terbalik dengan precision yang diinginkan oleh user. Dari situ makanya tidak relevan atau spesifiknya data yang keluar atau file-file. Dari ketiga ini, saya mempunyai rekomendasi penelusuran untuk kalian mencoba temu balik informasi menggunakan Springer Link. Dalam melakukan pencarian pada Springer Link, lebih baik menggunakan desain pencarian advanced search yang terdapat Boolean search. Dari situ, user dapat memilih spesifikasi informasi yang dibutuhkan, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Dari praktek dan teori-teori yang saya berikan, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga dari video tutorial temu balik informasi, kalian juga bisa mempraktekkan di rumah temu balik informasi menggunakan jurnal Springer Link. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.